Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Dolby Hunter Official. Nah, hari ini teman Hunter, kita ada yang spesial nih. Kita pasti insya Allah nih di konten ini banyak hal yang sangat bermanfaat untuk teman Hunter. Oke, silakan Kak, kita ada siapa nih di sebelah kita nih? Sebelum kita kenalin ada siapa, Oke. buat temen Hunter, ingat jangan lupa di like, di komen, di subscribe, Ya. jangan lupa di subscribe, jangan lupa DHO bukan? PHO. Oke, hari ini kita khusus kedatangan, alhamdulillah kakak yang satu ini punya waktu. Sangat makasih banget Kakak udah meluangkan waktunya nih. Ya, kecil yang masih kecil ini. Insya Allah jadi besar nanti. Amin. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, aku kenalin aja. Ini namanya Kak Taufik TMD. Oke, benar? Iya betul. Iya. Kak Taufik ini yang punya channel YouTube TMD Media Religi. Oke, buat teman Hunter yang mau dengerin musik-musik religi bisa langsung nanti ke channelnya. Langsung ya ke channelnya, di subscribe, dicek dukung ke teman-teman Hunter yang mau dengerin lagu-lagu religi enak, terus up to date. Betul. Just langsung ke TMD Media Religi. Oke, kita lanjut. Oke, teman Hunter, Kak Taufik nih. Iya. Boleh nggak diceritakan ke teman-teman Hunter dari tahun kapan Kak Taufik ada di Jakarta? Mungkin sebelum Kak Taufik mengelola YouTube atau Kakak tuh dari mana gitu, dan sekarang kenapa ada di Jakarta? Iya, dari mana dulu dan kenapa ada di Jakarta gitu? Iya, jadi saya berawal dari ini ya, dari pertemuan dengan seseorang di Mekah dulu. Karena saya dulu di Mekah itu pernah mukim selama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun saya jadi pembimbing umroh di sana, kemudian ketemu orang Jakarta yang punya perusahaan itu. Gitu. Nah, setelah 4 tahun saya pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu kita nganggur, saya nganggur. Akhirnya alhamdulillah saya dapat panggilan ke sini untuk membantu perusahaan teman saya ini. Jadi bisa bilang teman, bisa bilang bos. Karena walaupun jadi bos saya, dia kayak teman dengan saya, gitu, sahabat banget. Ya sampai saat ini, sampai sekarang gitu. Walaupun memang sudah 2 tahun ini kita nggak kerja, namun ada hikmah yang saya ambil dari situ. Saya waktu masih ngantor di penyelenggara umroh, saya itu suka bikin video. Bikin ngevlog gitu Kak? Bikin video-video musik lah. Saya suka dengan musik. Bahkan saya juga sudah banyak bergabung dengan teman-teman artis. Iya. Dan alhamdulillah ya, ada beberapa TV juga yang manggil. Saya pernah ngisi di TVRI Beberapa televisi gitu kan? ya di TVRI, terus di MNC pernah, di Antv pernah acara Facebooker sama Raffi Ahmad dulu, di ya acara-acaranya Mas Limbat juga, karena Mas Limbat memang sahabat dengan saya. Oh gitu, mantap banget. Jadi tadi kakak mulanya itu dari di Mekah, ya kan? Terus ke Jakarta itu tahun berapa? Saya Pertama kali? kesini 2009. 2009 berarti kakak bikin umroh haji gitu kan? Iya, jadi penyelenggara di sini. Ngebantu di kantornya. Ya kalau apa perlu disebut jabatan gitu. Ya gitu kan. Yang penting saya kerja di situ gitu. Nanti kepo teman Hunter. Dan kakak memutuskan di entertainment itu dari tahun? Kalau di entertainment saya dari 2016. 2016. Cuma lebih fokus berapa tahun tuh Kak? Fokus di entertainment? Sebenarnya dari 2016 itu saya sudah fokus. Oh gitu. Walaupun memang saya tetap jadi pekerjaan kantor tetap jalan, di entertainment juga saya jalan. Oh, Jadi gitu. tinggal ngatur-ngatur waktu aja gitu. Iya betul. Dan itu kalau boleh tahu ya, teman Hunter pasti kan bingung. Itu TMD itu apa ya kak? Ya. TMD Nah -nya iya, Bener teman-teman nggak? kan pasti Ya. bertanya kan, ketika Banyak. TMD itu media religi, kenapa namanya jadi TMD media religi? Nah itu kan pasti Iya. kepo tuh Kak. Jadi begini, TMD itu sebenarnya singkatan dari nama saya. Oh gitu. Nama saya itu kan Taufik, MD-nya itu Madura. Oh. Saya memang lahiran Madura. Oh, jadi Kakak Taufik ini teman-teman orang Madura ya. Jadi TMD itu dari namanya kakak dan dari asalnya kakak ini. Jadi Taufik, MD-nya ini Madura teman-teman. Ya, jadi jangan penasaran lagi ya. TMD Media Religi. Betul.
Terus Kak, boleh nggak diceritain nih asam manisnya di dunia per-YouTuber, Ya, benar? ini kayak saya nih jujur aja Kak, tadi siang nih sempat pesimis, saya bikin vlog ya kan, stres gitu kan, konten udah banyak Kakak lihat sendiri kan, konten kita udah sampai 100 video, sedangkan kita sampai hari ini belum dimonet lah ya kan Kak. Ibaratnya ini juga di masa pandemi ini memang membuat kita juga harus kreatif gitu kan. Kita tidak bisa mengandalkan yang dimana Kakak tahu mungkin kita kan berjualan nih. Nah, sedangkan event itu nggak bisa jalan. Nah, mungkin boleh di-share nih Kak buat kita ini gitu kan yang sedang berjuang lah gitu. Sebenarnya gini, kerjaan apapun, mau itu di sosial media atau di pekerjaan lain juga yang butuh fokus, butuh keseriusan gitu. Ya sama juga di YouTube seperti itu. Saya dulu sempat diketawain waktu kerjaan udah bagus ya, istilahnya untuk kalangan-kalangan saya. Betul. Gitu ya. Tapi teman-teman pada ngomong gitu, kenapa sih kok kesana sini bawa kamera, bikin ini, terus kayak gimana gitu ya. Aneh lah di lingkungan saya, aneh. Pasti. Tapi saya bilang sama teman-teman, saya hobi aja, memang dari kecil. Saya masih kecil juga udah pernah recording saya dulu. Sudah masih kaset pita itu saya sudah rekaman dulu. Masih kecil ya. Ini ngomong-ngomong Kakak kan nyanyi religi, jangan-jangan Kakak juga ada basic juara baca Al-Quran nih, kayak tilawah kayak gitu? Tilawah pernah, tapi masih dulu kan ngerti. zamannya radio ya. Di RRI itu pernah saya juara 2 dulu di tilawah. Terus tilawatil Quran juga dulu pernah juara 2 juga, masih 2 terus di Madura tadi ya. Oke, lanjut lagi tadi kan bilangnya perlu fokus lalu kan. Jadi memang Ketawain. setelah itu saya berpikirnya sih hanya ini, kalau YouTube dulu hanya untuk dokumentasi aja. Saya nggak berpikir kalau itu nanti saya harus dapat kayak orang lain dapat gitu. Iya. Tadinya mungkin Kakak dokumentasi aja gitu kan. Dokumentasi aja karena kan waktu itu saya masih istilahnya pendapatan masih alhamdulillah cukup. Dari umur gitu. haji lah katanya kalau Iya. cuma untuk itu terus. Namun saya tetap walaupun diketawain di apa, saya karena hobi ya, dasarnya saya hobi, saya tetap fokus di situ. Namun ya apa ya, sesuatu yang memang saya anggap itu memang rahasia Allah gitu ya. Ternyata setelah saat ini pandemi ini melanda, baru saya merasakan gitu. Walaupun sebelum pandemi saya sudah mendapatkan di situ. Gitu. Iya. Bahkan 2019 itu lagi naik-naiknya video saya. Alhamdulillah gitu. Cuman karena mungkin pendapatan saya lebih besar dari itu, saya nggak hirauin. Nggak difokusin lah gitu ya Kak. Ini dapat ya. Saya anggap itu buat ganti biaya produksi, kan tahu sendiri. Untuk video musik itu biayanya mahal. Belum bikin musiknya beda. Terus belum bikin videonya gitu. Belum transportasinya. Saya kan Jakarta Bandung. Itu sangat besar gitu. Jadi untuk biaya produksi alhamdulillah masih tutup Gitu. Terus Kakak ingat gak pertama kali dimonetisasi itu kapan? Tahun berapa? Dan video apa yang langsung boom gitu? Sebenarnya kalau monetisasi itu dulu YouTube itu 2016 itu sudah langsung monetis. Udah dimonet. Jadi nggak ada persyaratan 1.000, nggak ada persyaratan harus 4.000 daya. Dulu. Beda berarti ya. Tapi sejak perjalanan ke belakang sudah itu mulai banyak orang Rame ya masuk. kayak. Benar. Punya saya itu, saya sudah pernah punya AdSense itu, punya AdSense. Tahu-tahu YouTube ini punya saya itu udah nggak keluar iklan lagi gitu. Berarti otomatis. Harus mencapai target yang di ini YouTube gitu. Akhirnya terus menyapainya itu tahun berapa tuh Pak? Kalau yang pas naiknya itu 2019. Berarti 16, 17, 18, 19, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun merintisnya gitu. 3 tahun merintis karena memang tahun-tahun sebelumnya Kakak tuh ibaratnya nggak terlalu dikonsenkan ke situ. Iya, karena buat biar ini aja. Ya, buat ibaratnya dokumentasi aja, hobi gitu. Terus
kan dokumentasi hobi. Mm-mm. Terus kenapa dikhususkan sekarang medianya religi kan? Musik religi, betul Iya. kan? Dulu itu nama bukan TMD ya. Iya. Dulu Mm. masih nama saya. Oh, tahu. Dulu masih Taufik. MD gitu, Taufik Siap. MD. Cuman karena saya punya konsep baru, lebih ringkas gitu, TMD. Saya kata teman-teman sih namanya sih bagus. TMD ya udah saya ini lebih umum gitu. Jadi orang lain mau ngupload saya upload di itu, jadi nggak ketahuan bahwa itu channel saya. Gitu. Bahkan banyak orang yang nanya-nanya TMD sih apa Taufik MD ya. Gitu. Tapi saya nggak jawab di situ di Oh, komen. tapi dari sini kalian bisa tahu nih TMD itu adalah Taufik. Spesial nih di konten kita langsung. ya teman Hunter, udah langsung pokoknya dari kakaknya nih, jadi nggak naik bertanya-tanya lagi. Dengan sekarang Kak Taufik itu di TMD itu kurang lebih ya, yang Iya. kita lihat sudah 530-an 1.000 ya Iya, subscribernya. subscriber Iya. dengan viewers tuh ada yang tembus Sudah sampai jutaan. 49 juta ada yang 45 juta. Tuh, 49 juta. Wow, 49 juta Satu viewers yang nonton video. satu video. yang nonton satu video teman Hunter. Kita mau 35 viewers harus bikin kontennya. Nah, Ya begitulah. itu gimana tuh Kak pas Kakak tahu ada satu video bisa tembus 49 juta? Nah, jadi yang naik itu 2019. Ya. Saya juga nggak nyangka itu kalau naik. Iya. Berawal saya sakit sebenarnya. Sakit, saya sempat dirawat di rumah sakit haji di sini di Bogor. Di rumah sakit itu saya ngeliat perkembangan qasidah dan sholawat gitu di salah satu sosmed gitu. Ini kayaknya bagus gitu. Akhirnya saya telepon tim saya di Bandung, Mas coba bikinin lagu ini deh. Sederhana aja, nggak perlu musik rame-rame yang pakai akustik atau apa. Akhirnya dibikin, nggak taunya itu saya lagi sakit, saya ngupload pakai handphone aja. Oh, nggak nyangka kalau itu mau naik. Gitu. Pas tahu-tahu karena memang ini besok paginya saya mau sholat subuh ngeliat handphone. Oh, ini kok 100.000 atau 100 orang ya yang nonton. Jadi dari ngupload habis maghrib, sebelum subuh tuh saya lihat ini 100 orang, 100.000 ya di bolak-balik saya kan. Ternyata 100.000. 100.000. Dari habis maghrib sampai sebelum subuh. Tuh, subhanallah ya beraja ya. Itu teman-teman mungkin teman di Bandung juga nggak ngeh gitu. Sekitar jam 10 pagi nih, Bang, videonya udah hampir 200.000 kan? Iya ya, kira 100 ini gitu, 100 orang yang nonton gitu kan. Itu langsung kaget berarti kan Kaget. teman-teman lagi Nyampe juta nih, kita belum juta nih, baru ribu nih. Nah, habis itu terus tiap hari tuh 100.000, kadang 200.000 yang nonton. Per hari. Nah, subscriber itu sehari bisa 1.000, naik sendiri. Ibarat kata itu kita cerita enaknya lah ya. Ya, enak. Sukanya Kak, dukanya lah. Dukanya. Kita cerita sukanya. Sekarang kita dukanya. Ini kan sukanya lagi sakit, tiba-tiba Iya, upload benar. ratusan ribu. Orang Dukanya kan kadang ngenilainya, wah enak nih, subscribernya udah banyak, viewersnya udah tembus jutaan, kan nggak tahu suka dukanya itu seperti apa. Iya, dukanya nih. Nah, sukanya kan kita sudah tahu, nah dukanya ini seperti apa nih Kak? Biar memotivasi untuk kita dan teman-teman hunter yang nonton juga gitu. Kalau dukanya sih udah pasti ya, udah pasti dari awal perjuangan baik secara materi udah pasti, terus secara fisik juga udah mana sih yang ngantor kadang masih malam kita produksi, kadang juga waktunya ngantor siang-siang kita izin produksi. Iya. Gitu. Jadi banyak sih, belum yang di ini ya di apa diledekin Iya, teman-teman. bully, ada bully gimana itu? Iya, Rasanya iya. kita kayak kita ini kan kemana-mana bawa video ya kan, bawa kamera, bawa alat, suka biasalah netizen kan suka Jadi, ngebully-bully, ngapain lo gitu. Belum yang bully gini, wah sudah berumur gini mau kemana, mau eksis kemana gitu. Iya. Saya bilang, aduh kan saya cuman hobi aja gitu, ingin buat saya tonton sendiri, nggak masalah, nggak ditonton nggak masalah waktu itu ya. Iya. Karena Cuman hobi ya, gitu ya Kak. Saya ingin aja, cuman ada satu motivasi yang membuat saya lebih semangat waktu itu. Saya datang ke Habib Haddad Alwi, Haddad Alwi Ji katanya, kita ini kalau mau bersiar katanya nggak perlu kita mikirin orang dia mau muji kita, mau
mau ngeledekin kita nggak usah ya. Yang penting mana kita yakin mau nyebarin itu kebaikan, jalanin aja. Toh itu juga nanti tahu sendiri katanya. Justru kalau kita mau masih merhatiin orang susah katanya. Masih dengerin omongan orang ya Kak. Iya, tapi kalau kita memang benar-benar niatannya ya lillah, nanti Allah yang nolong gitu. Ya, terus setelah itu juga saya sama Mas Limba juga begitu. Mas katanya, saya ini kalau dihujat udah pasti ya katanya. Nah, apalagi dunianya saya gitu. Tapi saya nggak pernah ngelakuin itu. Yang penting saya bisa jaga nafkah buat keluarga. Ya, sama misalnya ada ini mau ini tulusin niat dulu buat cari nafkah, buat cari rezeki dari situ, insya Allah dapatnya rezeki gitu. Akhirnya saya niatin ya sebelum naik itu, sebelum naik, udahlah mungkin dari situ saya benar-benar saya naikin, mudah-mudahan di sini saya dapat rezekinya. Ya benar-benar alhamdulillah sampai sekarang istilahnya kalau buat apa ya, buat keluarga, buat kita ya cukup ya. Jadi ibarat kata dari duka menjadikan suka. Berarti dukanya itu nggak boleh dilihat ya teman-teman, benar nggak? Jadi pelajaran dari Kak Taufik ini, dukanya itu jangan dilihat, tapi dijadiin pembelajaran untuk kita supaya bisa Tetap sukses. tetap intinya kita tuh ibaratnya setiap proses itu kita nikmati. Yang terpenting ketika ada yang bully, omongan jelek-jelek, jangan terlalu dihiraukan. Ya memang pasti sih kita kadang suka kemakan omongan orang ya Kak. Iya. Cuman Pernah tetap nggak kemakan nih kau marah-marah cuma cerita? Pernah sih. Cuman nggak perlu saya cerita. iya tuh. Ya, taunya gimana kan kita perlu tahu nih kan, pasti kan ada gimana supaya misalkan ada yang nonton tuh berpikir, oh iya ya bisa nih kayak gini. Sebenarnya apalagi di musik itu kan tidak semuanya orang itu ada yang dibilang ada musik haram segala macam, itu memang sudah nggak apa-apa, itu memang mereka kan punya prinsip masing-masing, Punya statement masing-masing nggak ya, saya ya punya dasar masing-masing, saya menghargai itu ya. Bulian terparah yang pernah kakak dapat selama di per-YouTubean? Saya kalau itu mah nggak usah saya iniin kayaknya. banyak sih. Banyak. Yang paling kena banget gitu. Kalau Kok di gitu YouTube banget ya gitu. karena memang YouTube adminnya saya selalu aktif Iya. ya komen itu. Kalau ada yang ini saya relate aja gitu. Bukan nanti jadi rame di situ kan. Iya benar. Saya spam gitu. Oh jadi Intinya kalau kalian scroll lihat komenan, ada komenan yang baik, jangan dimasukin ke hati, lewat kok nggak Yang delete. nggak baik, delete. Iya, Iya. gitu. berarti kuncinya adalah gitu ya kak kalau di Ya. dunia entertainment. Ya. Pro kontra itu udah pasti ya, kayak dunia entertain itu ya kalian harus siap lah, apalagi netizen, the power of netizen, tahulah gitu kan kayak gimana. Terus bagaimana itu anak, keluarga, istri, anak, orang tua? Ya kalau keluarga sih alhamdulillah mendukung. Segala pekerjaan yang saya lakukan di sini masih mendukung. Makanya saya juga kan sekarang kan apalagi sekarang saya nambah konten ya. Konten tentang alam, tentang ini banyak sih alhamdulillah. Ada sekitar 5 saya punya akun itu. Tuh. Jadi kesibukan untuk ini keluar gitu. Malah lebih sibuk sekarang ya kalau dibilang gitu. Iya, benar. Padahal saya masih di ini, cuman kan ada beberapa video itu yang saya pegang sendiri. Kalau yang media religi itu, yang di media religi sudah ada tim saya. Ada sekitar 7 orang yang ngurus itu. Cuman kalau yang ada untuk alam, untuk apa itu saya urus sendiri. Iya. Tapi kalau berarti kakak turun sendiri tuh ya, kayak misalkan Edit, lihat segala alam-alam macam. jadi. Iya. Cuman kalau yang TMD-nya ini sudah ada timnya. Jadi Kak Taufik ini punya 5 channel. Iya. Betul? Iya. Jadi Kak Taufik ini punya 5 channel, 1 channelnya udah ada tim dan 4-nya masih dikelola sama Kak Taufik. Keren kan kakak, sekarang usianya berapa sih? Oh, umur saya. Biar tahu ini, biar kaulah muda nih yang lagi Iya, pada kalau muda tuh biar gak rebahan mulu gitu kan, gak berbahan nih. Saya umur sudah 41 tahun. 41 tahun tapi masih semangat banget teman-teman. Powernya masih mantap. Makin semangat malah. Benar. Tuh teman-teman yang masih rebahan jangan malu. Saya begini.
saya kalau mau istirahat kan saya tiap 2 minggu itu saya balik kampung ya. Paling di kampung bisa sebulan, Iya. kadang 2 minggu juga kalau lagi tergantung kebutuhan. Saya punya prinsip begini, saya kalau udah ke Jakarta, waktu saya itu sangat berharga. Betul. Malam saya ngedit, kadang siang saya ngedit konten terus gitu. Jadi kalau emang buat istirahat rebahan ya mendingan saya pulang kampung di rumah, nyantai sama anak-anak gitu. Berarti yang membuat kakak bisa sukses di sekarang ini karena kakak bisa mengutamakan waktu, Ya. memanfaatkan, betul kan? Iya sangat Efisiensi berharga. waktunya. Jadi nggak ibaratnya kakak itu ibarat kalau kakak istilah waktu adalah uang lah ya. Gitu. Oh benar, kalau mau belajar waktu adalah uang dari Nah, ibaratnya nggak ada batasan mau usia berapapun. Kadang kakak aja ada yang ngatain lo udah tua, mau ngapain sih masih eksis di dunia sosial media? Dan justru sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga mereka tuh yang terbantu dengan adanya YouTube gitu Iya, kan. betul. Mereka malah banyak berpenghasilan dari situ. Iya. Gitu. Cuman bermodalkan HP apalagi bisa kan? Iya. Dan juga kan kalau dari pengalaman kan kita juga bisa berbagi sama yang lainnya. Nah, itu betul. Karena kan jangan sampai cuma tahu sendiri gitu. Nah. Kalau urusan rezeki mah belakangan, gimana nanti gitu. Yang penting teknik-teknik apa. Makanya saya banyak teman-teman kesini, bang caranya gimana? Ya, pengalaman yang saya ketahui ya saya kasih tahu aja. ya makanya kayak tadi kita nih datang ke sini katanya Alhamdulillah berbagi banyak. pengalaman dan kita kabarin di belajar, podcast akhirnya Ya, alhamdulillah kita banyak belajar teman-teman. Jadi kakak ini saya respect sekali, orangnya ibaratnya nggak pelit untuk masalah ilmu. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita juga jangan patah semangat, jangan kalah semangat sama kakak Ya gitu. udah 41 tahun aja masih tetap semangat, gimana Iya. kita yang masih muda Selagi itu jalannya baik ya kayak Iya. pasti diridhoi Allah, terus pasti ada aja gitu kan rezekinya gitu. Iya, apalagi channelnya kan isinya untuk menghibur orang. Iya, Ya, tujuannya. berbagi pengalaman. Betul. Oh, bagus sih sebenarnya. Bagus. Bagus. Kakak ini kalau keluar gimana tuh? Ada privasi yang gimana-gimana nggak paparazzi kan? Karena kan udah Iya. 530.000 ya subscribernya kan. Iya. Otomatis kan pastinya udah banyak juga orang yang tahu. Oh iya. Bagaimana Saya itu sih- mengatasinya? Dari saya kan memang apa ya, sudah mungkin kebiasaan saya di kampung ya. Ya. Saya mau ke Madura kemana ya pakai sarung, kadang pakai kaos, pakai kopiah kadang enggak pakai kopiah kadang pakai kopiah. Saya pernah makan di rest area di kilometer 92. Lagi makan ini, teman saya ada teman saya Mas Adi yang pesan makan. Tapi orang ini di warung yang lagi bikin itu lihat terus gitu ya. Saya malah kadang buang muka, malu gitu. Saya pakai sarung, terus pakai kaos gitu gimana ya. Laporan dari terus gitu kan. Tapi pas ini dia langsung bawa itu kan makanan, tapi ini ada handphonenya. Bang, saya sering nyetel lagunya abang. Bang, tahu saya dari mana? Ini kan ya bang, katanya. Jelas Oh. tunjukin YouTube ya. Langsung minta foto dong. Maaf sebentar aja katanya. Oh iya nggak apa-apa, tapi saya pakai ini nggak apa-apa bang. Terus kok ada yang tahu, jadi saya yang malu gitu sebenarnya. Iya. Terus pernah saya turun di Bandara Juanda. Pas turun saya kan mau naik ke Damri itu ke terminal Bungurasi. Di situ bang ngojek sama saya aja gratis. Bisa. Saya takut takut. Iya. Nanti siapa ya? Bang, semalam saya lihat abang di mana? Facebook katanya. Sama Raffi Ahmad saya. Bukan saya enggak benar. Itu kopiahnya yang dipakai katanya. Pas banget kopiahnya sama Sama. Terus Oh iya, ayo bang, saya anterin, nggak usah bayar. Enggak pak, saya bayar berapa sih ke sana? Mau 50.000, iya nggak apa-apa nih. Tapi pas nyampe di sana, dia nggak mau Dibayar. Bang, Oh, nggak saya diambil ya. video call aja ya, saya mau video call sama istri katanya. Oh. Soalnya saya nonton sama istri semalam katanya gitu ya. Mama ini yang semalam bang di Facebook kan kan. Oh, bang, Sama Raffi Ahmad gitu. bisa dibawa ke sini nggak pak? Oh, saya buru-buru ntar. mau dibawa gitu kan? Oh, sama istrinya suruh. Sama aja coba dibawa ketemu istrinya. Oh. Diculik kan. Jangan apa. Kalau minta nomor HP nggak apa-apa nih saya kasih. Tapi beneran nomor HP, ya saya kasih.
masih sampai sekarang sering komunikasi. Malah jadi penggemar saya nih. Berarti kakak nggak ada batasan gitu ke fans gitu? Biasa sama saya. Jadi sampai saat ini juga saya masih nggak pernah berubah. Kan ada orang sok ini. Dulu saya pernah sama tim mau di manajerin, ada saya nggak suka gitu. Biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Jadi cuman ini ya, ini kan dunia hiburan aja sebenarnya. Iya. Makanya kan base-nya ini adalah udah 500 ribuan ya kan. Kita itu belum ada 100 ribuan aja belum ada, 500 ribu belum Katanya ada. mau meluangkan waktu loh teman. Berarti kan tandanya sangat baik. Teman Hunter mungkin bisa menyimpulkan sendirilah tanpa kita jabarkan kakak ini gitu kan. Dia humble, terus ibaratnya dia tidak mau kayak sosuan menutup privacy atau segala ini itu segala macam ya kan. Terus kenapa ada gitu di diri kakak? Pasti kan gini ya, nggak munafik dong kalau orang terkenal itu pasti Pengennya tuh "Wah, siapa sih gitu kan, pasti kan langsung kayak betul ya kan? Kenapa kakak bisa humble ini? Apa yang membuat kakak bisa humble ini gitu kan? Nggak tahu ya, mungkin karena sudah terbiasa dari kecil di pondok juga mungkin didikannya ya. Jadi kita ini bukan siapa-siapa, Iya. biasa aja gitu. Kalau toh memang ada kelebihannya itu cuman bagi saya kadang saya anggap ujian malah gitu. Bisa jadi takutnya dari situ saya jadi dengan dipuji orang malah saya dosa sama Allah, lupa diri nah. Jadi ya makanya saya anggap biasa aja. Makanya saya kemarin tukang AC ya, saya lagi benerin AC mobil. Padahal tukang AC itu udah lama kenal saya. Di depan sini di Taman Mini. Bang, saya sebenarnya mau tanya, kenapa sih Bang itu yang nyanyi religi katanya mirip abang, mirip. Jadi saya mau nanya, nggak enak karena abangnya sih biasa-biasa gitu. Yang mana sih? Tante bang Dilihat dulu. lagi kotor tangannya ini. Saya cuci tangan dulu terus bawa HP. Abang namanya kan Taufik. Ini Taufik MD. Sama, cuma MD-nya aja. Agak tahu saya. Iya, bang saya. Aduh, ini sekarang panggil Ustaz, jangan yang panggil Ustaz. Malah saya malu ntar nggak saya benerin kesini kalau ada yang Ustaz. Biasa aja, biasa kayak dulu. Baru tahu, padahal udah berapa tahun itu langganan saya di sini. Bengkel. Padahal ya berarti pengalamannya cukup banyak ya kayak dan sangat berinspirasinya adalah ketika kita sukses kita Tetap humble. nah Biasa. itu Jangan terlalu menutup diri bahwa kita itu sesuatu yang istimewa banget gitu. Jadi kayak seperti kakak tadi yang udah disampaikan ya, ini hanya hiburan dan ininya gak ada batasan. Nah, kita tuh sama. Ya, semua. Ya, istilahnya lebih dan kurangnya hanya kita yang tahu. Gitu. Iya, betul. Jadi, ya nggak usah disanjung-sanjung, nggak usah di ini ya. Ya biasa-biasa aja. boleh tes Iya. minta suara sedikit Jangan, nggak usah lihat gitu aja. sedikit aja sedikit aja Jarang. bonus buat temen hunter Boleh enggak? Boleh ya. misalkan sedikit aja bisa nggak usah kalau respon kepanjangan Iya. ini sedikit aja terus nanti langsung Yang temen hunter kakak masuk favoritin ke tuh situ. lagunya gitu. Terus apa yang mau saya bawain gitu? Nyanyi nyanyi aja nyanyi sedikit gitu sedikit aja gitu. buat temen-temen hunter ditodong nggak ada di skrip ya kita no skrip Ditodong nih ya guys. ditodong ayo Lagu apa ya? Ayo pilihin lagu apa? yang itu apakah Yang kita favorit banget aja lah itu yang Apa? punya kakak Yang di saya tahu. TMD-nya Sirlana atau apa? Enggak. Oh Ilahana. Ilahana, ya Ilahana. Itu lagunya si Risa ya. Tapi nada cewek sih, nggak apa-apa sih. Kakak aja semua. Nih ada nada kakaknya Nggak. itu lagu kan yang sempat waktu itu juga sama Oh, ya Badrotin. Oh sama Ayah Khadijah. Ah. Iya. Oh ya bantu nanti gitu ya. Iya. Siap teman-teman ya. dengar kan langsung Kalau ngumpul ya nanti langsung aja. aku masukin nanti linknya langsung masuk ke situ Malu jadi. Tuh, masih malu Ya, aku juga jadi deg-degan yang mau nyanyi kak tapi kalau gue yang deg-degan gitu. nggak ada di skrip ya Gak usah deh, nanti lihat di itu aja di itu deh malu akhirnya. malu
Minta Soalnya saya. gini, saya itu malu kalau di kanan kiri saya ini sahabat saya gitu. Tapi kalau pas umum sekalian juga nggak malu saya. Tapi kalau sama biasa teman, saya nggak teman, saya ada di malu saya. Oh, Malu nggak tuh teman-teman? berarti kalau ada teman malu. Malu saya. Berarti kalau nanti di umum nggak malu. Nggak malu saya. Di nikahannya dia datang ya. Hah? Oh ya siap. Di mana nanti? Di dekat rumah aja nanti Insya Allah. Oke? Insya Allah. Gratis ya. Gratis. Cantu apa namanya? Cantu. Cantu teman hunter ya. Atau dongeng secara live, secara lagi di kamera. Iya kan? Oke, bang apa ya teman hunter, namanya malu. Aku juga pasti ada rasa Benar, malu benar. gitu kan, karena rasa gimana. Pokoknya buat teman hunter yang mau dengerin suara Kak Taufiknya bagaimana, langsung aja ke TMD Media Religi, oke? Saya ada dua ya. Ada Mhm. TMD Media RTJ, terus ada Taufik MD, cek aja di situ. Siap nanti. Nah, yang Taufik MD masih sedikit, cuma 25.000 kayaknya. Masih 25.000 subscriber, cuman ada video yang sudah 4 juta sudah ada juga. Ada 1,6 juta, ada ya alhamdulillah. Nanti kita lampirkan ya di deskripsi teman-teman. Itu apa ya? Kalau yang TMD kan lebih umum, kalau yang Taufik MD itu Kakak semua yang nyanyi gitu kan. Kalau Taufik MD itu kakak semua nyanyi, kalau TMD itu ada kakak yang nyanyi. campur juga. Oh, ada yang campur. Oke, pokoknya buat teman-teman hunter, kalau mau denger lagu religi langsung aja masuk. Betul. Nanti aku tulis di sini. Nanti di deskripsi di link kita Sebenarnya langsung aku punya share. channel yang hampir mirip dengan yang punya kalian gitu. Mm-mm. Bisa juga misalkan yang nggak ada di channel Kita, apa? Dolby. Dolby ya. Iya, Dolby. Yang nggak ada di Dolby bisa lihat di saya juga. Itu namanya ekstrim juga ya. Apa? Gila eksperimen. Oh iya gila Channel eksperimen. Gila Siap, Eksperimen siap, ya. siap. Eksperimen. Pokoknya nanti kita sama channelnya kakak yang tadi sudah dibilang, kita akan lampirin untuk teman-teman yang penasaran. Langsung aja jangan lupa di subscribe channelnya kakak, terus di share juga teman hunter. Mantap itu. Oke, untuk yang terakhir nih Ya. penutupnya ya Kak Taufik ya. Pesan-pesannya untuk kaula muda, untuk teman-teman hunter semuanya. Untuk kita juga sih. Jadi Ya. gini, prinsipnya gini, kita yang penting tujuannya memang yang awal dari niatnya. Iya. Kalau memang niatannya betul-betul ingin mencari rezekinya dari situ, ya udah niatin aja. Selebihnya nanti untuk berhasilnya kita dengan banyak berdoa aja gitu sih. Karena kan kita tidak lepas dari ketentuan dari Allah. Kita cuma punya hak untuk berusaha. Jadi tetap semangat berkarya. Insya Allah suatu saat manisnya akan dapat. Pasti pahit dulu, susah dulu. Kata lagunya Roma Irama itu gimana? Berakit-rakit Nah, dulu, berenang-renang ke dia. Nah, itu pasti dapat itu. Itu sudah dibilang apa ya, sunnatullah kalau nggak salah. Sunatullah ya, betul. Yang penting usaha. Ini kan kalian sudah berusaha. Ini saya yakin suatu saat kalian akan mendapatkan yang kalian cita-citakan. Amin ya Allah. Saya yakin di situ. Ya. Oke, terima kasih buat Kak Taufik Yang sudah share ya, udah share Sama-sama. experience-nya. Makasih banyak, lancar Saya selalu, terima sehat kasih selalu juga kakak. udah datang ke sini. Iya Kak, kita yang makasih banyak nih Iya, karena sudah maaf, meluangkan sudah waktu direpotkan. dari Ah, saya biasa aja. Iya. Oke teman hunter. Teman Hunter, pokoknya terima kasih teman Hunter udah nontonin dan stay tune di channel kita. Terus jangan lupa di share sebanyak mungkin, di like juga, di share sebanyak mungkin ke teman-teman saudara semuanya. Tetap stay tune di channel kita Dolby Hunter Official. DHO Bukan